menjelaskan tentang sholat qashar. Saya akan menjelaskan tentang sholat jamak. Saya akan menjelaskan tentang sholat jamak qashar. Tata cara mengqashar sholat. Mengqashar sholat termasuk keringanan yang diberikan Allah untuk syariat umat Muhammad SAW. Allah berfirman, "Fa'idha dorobtum fil ad falaisa alaikum junahun atakduru min sholati injihaktum aniyatinakum hafar." Artinya, apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai sedekah dari Allah untuk para hambanya. Dalam hadis dari Ya'la bin Umayyah bahwa beliau pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anha tentang firman Allah di surat An-Nisa ayat 101 di atas, di mana Allah dibolehkan untuk mengqashar sholat disebabkan ancaman serangan orang kafir. Qashar secara bahasa artinya memendekkan qashar sholat artinya memendekkan sholat dalam arti menjadikan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Karena itulah qashar sholat hanya berlaku untuk sholat rubaiyah atau sholat 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sementara sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Syariat mengqashar sholat hanya berlaku bagi musyafir, sementara orang yang mukim tidak boleh melakukan mengqashar sholat. Sebagian ulama mengatakan bahwa ulama sepakat bagi musyafir disyariatkan untuk mengqashar sholat. Ibnu Munzir mengatakan, ulama sepakat bahwa orang yang melakukan safar, dia boleh melakukan qashar sholat baik safar haji, jihad, atau umroh. Dia boleh mengqashar sholat zuhur, asar, dan isya. Masing-masing dikerjakan 2 rakaat. Al-Ijma Ibnu Munzir. Hukum qashar sholat bagi musyafir. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengqashar sholat bagi musyafir. Pendapat pertama, jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mengatakan bahwa qashar sholat bagi musyafir hukumnya ajuran dan tidak wajib. Hanya saja menurut Malikiyah qashar sholat bagi musyafir hukumnya sunnah muakkad, sangat ditekankan. Sementara Syafi'iyah dan Hambali menyebutnya bahwa qashar lebih afdal meskipun boleh tidak qashar. Al-Muhazzab 2. Mengqashar sholat bagi musyafir hukumnya wajib dan tidak ada pilihan bagi musyafir selain qashar. Ini merupakan pendapat Hanafiyah Bada'i As-Hana'i. Pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa qashar sholat bagi musyafir hukumnya sunnah muakkad dan makruh bagi musyafir yang tidak qashar. Aturan qashar sholat. Ada beberapa aturan yang perlu ditekankan. 1. Mengqashar sholat hanya berlaku untuk sholat rubaiyah, yaitu 4 rakaat. Sementara sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. 2. Syariat mengqashar sholat hanya berlaku untuk musyafir, sementara orang yang mukim tidak boleh melakukan qashar sholat. 3. Jika musafir menjadi makmum bagi orang yang mukim, maka musyafir tidak boleh melakukan qashar sholat sehingga dia sholat sebagaimana sholat orang yang mukim. 4. Apabila musyafir masbuk atau datang telat ketika jamaah bersama orang yang mukim, musyafir ini hanya mendapat tasyahud akhir bersama imam yang mukim. Apakah musyafir harus mengqashar atau harus 4 rakaat? Menurut jumhur ulama, musyafir harus sholat 4 rakaat sebagaimana imamnya, meskipun musyafir ini hanya mendapatkan sebagian dari sholatnya imam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, imam yang ditunjukkan untuk diikuti, karena itu janganlah kalian berbeda dengan imam. Hadis Bukhari 1303. Pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan atau menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Hukum dari sholat jamak adalah boleh bagi orang yang ada pada kondisi darurat seperti ketika dalam perjalanan jauh. Dalam hadis disampaikan dari Anas berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara 2 sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhiri sholat duhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Jadi sholat jamak ini adalah sebuah rukson atau keringanan yang diberikan untuk yang sedang dalam kondisi darurat. Sholat yang boleh dijamak atau digabungkan adalah sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, dan sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Macam-macam sholat jamak ada 2, jamak tahrim dan jamak takhir.
dan sholat asar dilaksanakan pada sholat zuhur dan juga yang maghribnya dan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Cara melaksanakan sholat takhim adalah berniat jama' takdim dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diseling. Perbuatan yang lainnya, sholat jama' takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya pada waktu sholat fardu terakhir. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada sholat isya. Tata cara pelaksanaan sholat takhir tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama baru melakukan sholat kedua atau sebaliknya. Syarat sholat jama ya? Syarat sholat jama. 1. Pada saat melakukan perjalanan jauh atau tidak kurang dari 8p,640 km. 2. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Jadi yang diperbolehkan adalah dengan tujuan seperti untuk menuntut ilmu, silaturahim kepada orang tua dan lain-lain. 3. Sakit atau dalam kesulitan ini juga boleh melaksanakan sholat jama'. Misalnya, seorang akan menjalankan operasi yang membutuhkan waktu lama untuk sadar kembali dan khawatir sholatnya tertinggal. Jadi lebih baik sholat dulu atau sholatnya diakhirkan. 4. Berniat menjama ketika takbiratul ihram. Oke, berniat. Sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat fardu yang dijamak dan sekaligus dikosor. Artinya 2 rakaat sholat fardu yang dikosor dikerjakan dalam waktu sekaligus. Orang yang diperbolehkan mengkosor sholat adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu zuhri raka'ataini qasran arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaat
atim majmu'an bil asri jama takdimin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allahu Sami Allahu Akbar. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin majmuman ma'al isya'i lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lagi ngono. Usolli fardal duhri arba raka'atin jam'an takriman ma'al asri makmuman lillahi ta'ala.